anak yang sehat, impian semua orang tua. Memiliki anak yang aktif juga impian semua orang tua. Nah, gimana sih sekarang caranya supaya anak kita yang aktif itu bisa disalurkan dan bahkan bisa apa ya? Sebentar ya, konsentrasi saya agak terganggu ya Pak. Pak, maaf Pak, boleh tolong biasa aja. Saya walaupun lihat ke depan, pandangan mata saya sebelah kiri bisa ngeliat saya agak jijik Pak. Kan lu bilang kalau yang namanya kita komunikasi sama anak, kita harus mengikuti gayanya dia, kita mengikuti dunianya dia. Oke, saya tanya, apakah mamanya Dinda kalau berkomunikasi sama anaknya juga gitu-gitu? Ya, ekspresif. Oh, harus Ya, ekspresif. ekspresif. Anak-anak tuh seneng lihat bentuk, warna. Oh, itu. oh ya itu yang jalan-jalan namanya kamera. Namanya kamera, cantik. Oke, baik. Tapi sekarang kita akan melakukan wawancara eksklusif bagaimana memiliki anak aktif langsung oleh narasumber kita yaitu Ayasha. Silakan Wendy. Baik. Selamat malam pemirsa bersama Maaf Pak, pagi. Oh, ceritanya kan wawancara eksklusif. Oh iya benar. Selamat pagi pemirsa, bersama saya tentunya Wendy. Kita akan wawancara seorang yang sangat luar biasa sekali. Ada Ayasha di sini. Selamat pagi cantik. Pagi. Ayasha cantik. Kalau Om yang ditanya soal binatang, sukanya binatang apa? Gajah. Gajah kakinya ada berapa? 3. Iya, kakinya ada 3 ya. Kalau gajah kakinya ada 3 ditambah 1 lebih bagus, jadinya Oke, sekarang kakinya gajah ada berapa? 3. Ada 3 tetap ya. Oke. Maaf Bapak, bisa jadi memang gajahnya dia kakinya 3. Iya, tapi mana jangan. Bapak tahu? Tapi jangan ngarahin gajah semua kakinya 3. Oh iya benar. Begitu ntar di otak dia gajah kakinya 3, begitu ngeliat gajah kakinya 4, dibacok 1. Tapi Ayasha suka warna apa? Tidak. Hijau? warna apa? Hijau, merah, kuning, coklat? Tidak. Hijau. Merah suka? Mickey Mouse? Tidak. Minnie Mouse? Suka gak? Ngomongnya yang keras. Siapa itu di belakang? Gak kedengeran. Saya kaget. Apa jangan-jangan tamu kita udah datang? Kayaknya. Tapi biarkan sajalah dia menunggu. Tapi ngomong, cantik. Boleh high five dulu sama Om? Tas. Oke. Saya boleh mengajukan pertanyaan yang lebih serius? Boleh. Oke, Ayasha. Ayasha, kamu tahu kalau kamu followernya banyak sekali di Instagram? Bolehkah kamu bagi kepada masyarakat bagaimana kiat-kiat menjadi populer di Instagram? Pertanyaan lu terlalu tinggi, pertanyaan yang anak-anak. Menurut Ayasha, kenaikan BBM gimana? Nggak, atau kita nanya langsung deh ke mamanya. Ini tadi aku sempat ngobrol, katanya Ayasha ini, panggilannya Asya ya? Asya, oke aku panggilnya Asya aja. Asya ini kalau di rumah katanya aktif banget sebenarnya. Iya. Nggak bisa diem, cerewet. Ini mungkin karena lingkungan baru makanya dia lebih diem ya. Iya. Sekarang kalau aku tanya gimana sih caranya sebenarnya untuk menstimulasi anak biar menjadi anak yang aktif? Kalau aku lihat anaknya dulu, sebenarnya lebih senang kemana. Kebetulan Asya tuh senang ke arah yang berbau nada musik gitu. Oh gitu. Suka nyanyi. Jadi saya ngajarin dia berhitung pun dengan nada. Walaupun nadanya ngarang sendiri. Iya. Oke, dan dirasain begitu kita menemukan cara yang tepat sesuai dengan kesukaannya. Ya nggak apa-apa, mungkin menurut dia pembicaraan saya dengan ibunya membosankan. Tidak apa-apa, namanya juga anak-anak. Nggak, tapi ini bagus loh kiatnya loh. Jadi misalnya kalau mau ngajak dia mandi pun juga dengan nada. Iya. Walaupun, jadi gimana contohnya? Pada awalnya, jadi bukan dinyanyiin sih, misalnya 1 gitu. Itu ada tekanan-tekanan nadanya. 1, 2, 3, itu dia senang banget. Oh, dan itu setelah mengetahui kalau metode itu pas dengan anaknya setelah mencoba beberapa metode. Iya. Oh oke, tuh kan ternyata kalau kita menemukan metode yang pas bisa membuat anak itu lebih suka untuk belajar, stimulasi dengan baik. Karena mungkin memang di otaknya anak-anak kan pasti isinya bermain dan bermain. Betul. Dan akhirnya bisa bikin anaknya menjadi aktif. Nah, cuman kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua bilang kalau anak nggak bisa diem itu wajar, berarti dia adalah anak yang aktif. Dan kadang-kadang bahkan ada yang bilang kalau udah biarin aja anak lo banyak bergerak segala macam, berarti itu anak pinter. Nah, cuman kita harus waspada kalau ternyata anak kita terlalu aktif atau biasa kita dengar istilahnya adalah hiperaktif. Sekarang saya punya seorang narasumber
yang dia bilang setelah dia amati dan dia juga sudah ngecek ke dokter, ternyata anaknya ada kecenderungan untuk hiperaktif. Gimana sih sebenarnya cara membedakan anak aktif dan hiperaktif? Langsung saja saya panggilkan, ini dia Thalita Latif dan Ravello. Tepuk tangan. Di belakang tuh kamu. Udah datang dari tadi, Wendy. Yuk, sini yuk. Apa sih? Halo. Hello. Tadi katanya mau ke rumah Tante Pandang. Apa kabar? Baik. Hai ganteng. Sini. Kenapa? Aduh, ini ada cowok ganteng banget nih kayaknya. Sini biar omnya sini. Mau apa digendong? Om, ini beban Om, lumayan lah Om. Kayak ada Om kuat Om. Nih, ada banyak mainan Ravello. Asik. Om mau sama mama. Kita di mana nih? Sini, Kita sebelah silakan Asya dulu. boleh ya? Boleh. Asik. Asik. Sebelah ayah tuh ada Bentar, ini studio apa mall ya? apa sih? Kayak tempat penitipan anak gitu. Lo kan bawa banyak Ya, anak-anak, ya. makanya kita kasih mainan. Seru banget. Dia karena udah lihat kayaknya Tante Panda punya mainan banyak nih. Makanya, kamu ngeliatin apa sayang? Oh oke, ya udah belum mau diajak ngobrol. Tapi yang pasti sekarang gini pemirsa, sekarang kalau pengen tahu lebih jelas sebenarnya apa sih atau bagaimana sih anak hiperaktif itu, kita saksikan tayangannya berikut ini. Orang tua yang baik selalu menginginkan anaknya tumbuh sehat dan aktif. Tapi, apakah pemirsa tahu, orang tua sering kali salah menilai anak yang sangat aktif dengan anak yang hiperaktif. Padahal, ternyata ada perbedaan di antara keduanya loh. Jika anak hiperaktif ditandai dengan perilaku aktif yang tidak bertujuan, sedangkan pada anak aktif akan melakukan kegiatannya yang memiliki tujuan tertentu. Anak aktif akan tahu kalau ingin bermain bola, dia akan mengambil bola, sedangkan anak hiperaktif melakukan gerakan tak bertujuan. Perhatian kurang terfokus, jika dipanggil cenderung cuek, tidak mendengar dan harus berkali-kali dipanggil, karena tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kira-kira anak Anda masuk ke kategori apa ya? Jadi tadi ciri-ciri anak hiperaktif. Tadi ciri-ciri yang disebutin di Viti tadi memang ada semua di Ravello. Hampir ada semua di Ravello. Kalau sekarang dia karena aku udah hampir 1 tahun treatment, dalam artian memberikan aktivitas yang lebih dari cukup untuk umurnya gitu. Jadi dia tersalurkan kan, dia punya banyak kegiatan yang mungkin sebenarnya di umur 2 sebenarnya masih main-main banget gitu, tapi dia mungkin lebih terstruktur gitu, lebih ada aturannya gitu. Sebenarnya kapan sih kamu mulai menyadari, oke, masalahnya gini, anak kecil nggak bisa diem itu wajar ya, namanya juga anak kecil, tenaganya berlebih, mereka pasti nggak bisa diem. Tapi kapan kamu mulai menyadari, oke, ini kayaknya aktifnya Ravello udah agak berlebihan nih? Pokoknya begitu masuk ke 2 tahun dia tuh larinya tuh ya standar anak-anak. Pokoknya kalau ibu-ibu pasti anak-anak biasa lah itu lari-lari. Tapi memang benar gitu. Cuman karena aku ngurusin sendiri kan, aku nggak ada babysitter yang kalau kita ke mall, kalau orang yang pakai babysitter kan babysitter yang kejar-kejar. Ya kalau aku kan nggak mungkin dong aku kejar-kejar anak aku di mall gitu. Atau misalnya kayak gini syuting, kita talk show kayak gini, misalnya pengen anaknya duduk manis dong di samping. Pertama kali bawa Ravello syuting itu di salah satu station, dia tuh nggak bisa duduk kayak begini, nggak bisa. Wow, kemana gitu. Terus aku panggil dia maksudnya nggak ngerespon dia cuek gitu. Pokoknya dia seneng. Banyak orang yang berpikiran bahwa itu apa-apa lah, masih kecil pada umurnya. Tapi lihat dulu umurnya berapa gitu. Begitu kita konsultasi sama memang yang mengerti dan paham mengenai perkembangan anak, ternyata itu melewati usianya dia seperti itu gitu. Jadi sudah mulai tidak normal nih sebenarnya, tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan tidak normal, tapi mungkin bahasa yang lebih baiknya adalah sedikit lebih berlebihan gitu loh. Berlebihan untuk usianya dia gitu. Jadi gimana ya cara salurinnya gitu. Begitu konsultasi bahwa ternyata kalau anak yang hyper itu nomor 1 kita lihat makanannya. Jangan yang terlalu mengandung gula yang banyak. Jangan konsumsi yang mengandung coklat yang banyak, karena itu merangsang, menstimulasi dia punya tenaga gitu. Jadi kayak ekstra gitu, dan itu agak panjang. Kalau bahasa gaulnya sugar high, sugar rush, gitu. Itu bahasa gaulnya gitu. Tapi intinya adalah itu memicu gitu. Tapi sebenarnya kalau
jagoan lo ini sebenarnya pas awal lo tahu, lo mulai sadar, sempet gak sih kepikiran bahwa ini mungkin memang ada faktor turunan atau memang Sempat pure? pikir kayak, tapi gue kayaknya nggak segitu. Maksudnya waktu kecil gue termasuk yang aktif, tapi nggak gitu banget. Kan lu sebagai ibu, sebelum lu menikah pun lu kan orang yang Iya benar, hiperaktif, pecicilan abis gitu ya. Iya benar sih, benar. Sempat berpikir nih kayaknya gue banget, tapi begitu ke bapaknya kecil juga yang aktif. Oh iyalah, mungkin orang tuanya emang dua-duanya yang cicilan gitu kan. Betul. Jadi anaknya pun begitu. Tapi ternyata pecicilan itu kan kita, maksudnya nama pecicilan maksudnya atau yang hyperaktif itu kan ada usia-usia yang memang kalau di betul. masa pertumbuhan seperti ini ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Jadi aku lebih concern ke nih Raffelo di umur segini ini cukup normal aktifnya atau berlebihan ya? Oke. Begitu berlebihan harus seperti apa ya evaluasinya nih? Makanya akhirnya kamu ke orang yang mengerti dan Iya. ternyata memang dari orang yang ahli itu pun mengatakan yang sama, memang berlebihan makanya harus disalurkan. Iya, jadilah dia setelah itu dia bisa seperti ini. Oh, gitu. oke. Dia bisa enjoy dengan apa yang ada, mengikuti oh nih maminya lagi begini, oke dia ikut. Oke, ngikutin alur lah Iya, ya. ngikutin alurnya gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrolin lagi pemirsa. Ini juga mungkin buat ibu-ibu muda yang lagi nonton dan merasakan hal yang sama. Biasa kan soalnya orang udah bilang gini, anak cowok mah biasa nggak bisa diem. Nah, Iya. ini kadar atau tolak ukur kita udah mulai mesti khawatir. Ini sampai seperti apa sih? Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Tapi ternyata Raffelo ini juga pinter nyanyi. Tahu nggak Om Wendy? Aduh, Om Kamu pengen pinter denger nyanyi dong. kan? Om pengen denger dong. Oh, Raffelo. Oh, Lavelo namanya Oke. Lavelo. Lavelo. Oke. Silakan coba nyanyi ganteng. Iya, Raffelo nyanyi dulu. Apa? Kamu mau Nyanyi nyanyi lagu di apa? sini? Mau nyanyi di mana? Di sini. Mau nyanyi? Nyanyi apa? Sini. Ayo. Sebenarnya kalau Raffelo nggak mau nyanyi, Tante udah diem-diem ambil rekamannya Raffelo. Masa? Ingin tahu seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Coba lihat Raffelo.